Kembali lagi di podcast Okta Investama Berjangka bersama saya Agung Mustaqim. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Radityo Wibowo dari Trading Clinic dan Bapak Yosi dari Okta Investama Berjangka. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang ini Pak, gejolak ekonomi global, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat nih. Isu-isu ekonomi yang dilontarkan oleh Trump bikin gejolak market semakin menjadi bikin anjlok IHSG berhari-hari, apalagi pembukaan kemarin setelah Lebaran. Nah, gimana menurut Pak Yosi dulu deh, terkait kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Trump? Jadi memang kalau terbilang ini cukup unik, sangat unik sebetulnya, dikarenakan memang kalau kontroversial daripada Presiden Trump itu sebetulnya bukan hanya ke China, tetapi itu ke 58 negara. Nah, di situ kita sama-sama ikuti bahwa kebijakan itu tuh awalnya dari 10%, kemudian 25%, kemudian ada yang kena 46%, kayak Vietnam itu kenanya 46% tuh di awal, ya kan? Nah, di situ akhirnya Amerika Serikat mengenakan awalnya nih 25% ke China. Tetapi somehow China itu rupanya berani melakukan counter atau balasan kepada Amerika Serikat. Nah, disitulah retorika berkembang tuh. Yang tadinya akhirnya 25%, 45%, kemudian 125%, kemudian 145%, itu makin lama makin kusut tuh. Makin kusut. Nah, rupanya hal itu menyebabkan China itu bukannya semakin meredah, malah mengikuti hal yang sama. Dia pun juga secara perlahan tapi pasti menaikkan tarifnya kepada Amerika Serikat. Nah, disitulah 25%, 84%, 125%. Tetapi kabar yang terbaru sih memang sekarang karena kan begini nih, kalau menurut pendapat saya dengan tarif udah di atas 100% pun juga sebetulnya itu bahasa halus, udahlah lu jangan berdagang lagi sama saya. Iya. Ya kan, itu udah bahasa halus itu sebenarnya. Itu kan cuman kalau kita selidikin lebih lanjut itu kayaknya nggak mungkin juga, karena banyak barang-barang, katakanlah nih misalnya kalau materi hari ini kan tentang indeks saham ya, tentang indeks saham. Nah, untuk Amazon sendiri aja itu yang aplikasi untuk belanja online di Amerika Serikat itu kan gede itu Amazon kan, itu rupanya 50% isinya Amazon, pedagang-pedagang Amazon itu 50% dari China. Bahkan produk Apple sendiri diproduksi di Cina ya. Iya kan? Nah, itu yang itu yang memberikan gambaran yang buruk gitu loh. Nah, ya otomatis dari situ menyebabkan akhirnya untuk sementara waktu bicara indeks saham, entah itu Wall Street atau dari Cina sendiri, itu juga mengalami penurunan. Yang menurut pendapat saya sih itu yang harus dibenahin tuh sama-sama kan. Tetapi nanti kaitannya, dari kisru ini nih peluangnya buat trading Okta Traders kemana nih, kan begitu. Mungkin ada Pak Radit juga akan kasih gimana menurut pandangan Pak Radit nih terkait kebijakan Trump terhadap ekonomi global atau ke indeks saham dalam negeri kita, kan terjadi gejolak juga itu. Bagaimana? Jadi kalau kita perhatikan memang peruntutan dari dampak kebijakan tarif Amerika ini memang melebar kemana-mana gitu ya. Yang pertama memang seperti yang telah disampaikan oleh Pak Yosi terkait dengan kebijakan dari tarif AS ini memang sangat volatile, membuat pasar juga volatile gitu. Semakin volatile ketika tarif itu semakin mengalami peningkatan. Tapi sekarang ini kan ketika dampaknya mulai meluas gitu dan keluar ancaman-ancaman dari China terkait dengan putusnya hubungan perdagangan dan sebagainya, kemudian beberapa bank di China sendiri juga sudah dibatasi untuk melakukan pembelian dolar gitu ya. Kemudian ada indikasi China juga akan menarik investasi obligasi jangka panjang mereka di Amerika. Nah, ini yang membuat kelihatannya yang membuat Trump berpikir dua kali untuk nah, kemudian tadi pagi kalau saya perhatikan dari informasi yang beredar yang hingga tarifnya hingga 145%, tiba-tiba untuk produk-produk elektronik dan beberapa produk lain tiba-tiba turun tarifnya bukan lagi 145% menjadi 20%. Ini yang sedikit mereda kegelisahan pasar gitu. Ini yang sedikit membuat beberapa
produk seperti halnya indeks harga saham gabungan termasuk bursa saham Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, S&P mengalami technical rebound. Nah, tapi triggernya bukan hanya itu. Kemarin ketika tarif pertama kali diumumkan ya tanggal 5 kalau nggak salah ya, pertama kali diumumkan itu memang efeknya ke bursa saham Wall Street ya kalau saya perhatikan dalam 3 minggu terakhir itu sempat mengalami penurunan sangat signifikan ya, turun tajam, turun lebih dari 7.000 poin. Begitu pula Nasdaq, begitu pula terhadap S&P begitu. Nah, begitu pengumuman kemudian Trump memberikan satu celah untuk negosiasi terhadap beberapa negara kecuali Cina ya, kemudian mereka bereaksi sangat keras ya karena memang tarifnya sangat besar. Paling besar kan China ya, 20 plus 34 sekitar 54% kan. Itu yang kemudian pada saat Trump mengumumkan 90 hari untuk jeda, itu terjadi technical rebound signifikan. Nah, kenapa bursa saham Wall Street yang mengalami penurunan signifikan diikuti dengan penurunan bursa saham regional gitu? Ini yang menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa Amerika sakit, kemudian banyak negara di Asia maupun di Eropa juga mengalami hal yang sama. Wall Street jatuh, kemudian IHSG jatuh, kemudian DAX juga mengalami penurunan karena memang Amerika ini kan sekarang pemegang GDP terbesar di dunia, 40% GDP dunia itu adalah Amerika, seperti itu sehingga efek dari kerjasama antara negara-negara baik di emerging market maupun di negara-negara maju, negara-negara besar seperti halnya Amerika, ketika mereka merubah kebijakan itu dampaknya buat negara-negara pengimpor Amerika. Pengimpor Amerika seperti hanya kita berarti ekspor ke Amerika gitu itu dampaknya akan besar gitu. Jadi mulai dari rantai pasokan dan seterusnya itu semuanya akan terpengaruh gitu. Sehingga ketika Amerika mengalami bursa sahamnya mengalami crash ya semuanya akan mengalami crash gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini gitu. Sehingga kita perlu antisipasi. Nah, buat Indonesia sendiri ketika bursa saham Wall Street mulai mengalami technical rebound ya IHSG otomatis juga mengalami technical rebound. Hari ini mengalami kenaikan 1,2% kalau nggak salah. Betul. Namun seperti yang saya lihat technical rebound yang terjadi saat ini juga masih bersifat sementara karena memang dari internal sendiri kalau saya perhatikan di Amerika kebijakan moneternya masih mengacu pada indikasi memperketat kondisi inflasi. Jadi kebijakan tarif sekarang ini dilihat ada risiko terhadap potensi inflasi yang terjadi di Amerika sehingga untuk mengantisipasi itu The Fed masih tetap bersikukuh untuk tidak memangkas tingkat suku bunga mereka hingga setelah kuartal kedua tahun ini begitu. Nah, bila mana inflasi semakin tidak terkendali atau semakin mengalami peningkatan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka ya mungkin bisa jadi bahkan 1 kali gitu. Tapi melihat perkembangan yang terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika, efek dari kebijakan tarif ini kan sangat signifikan gitu. Dari waktu ke waktu dalam 2 bulan terakhir ini, kalau kita perhatikan consumer confidence Amerika drop terus. Kemudian mulai dari data GDP juga mengalami perlambatan, ya kan. Kemudian dari sisi tingkat pengangguran cenderung mengalami peningkatan yang kemarin rata-rata bergerak di angka 4% untuk bulan Maret tahun 2025 ini udah berada di angka 4,1%, mendekati 4,2%. Nah, ini yang menjadi satu pertimbangan bagi para pelaku pasar yang melihat bahwa ada risiko resesi yang semakin besar. Kalau kita merujuk pada hasil riset dari Morgan Stanley ya, mereka melihat bahwa risiko di Amerika ini meningkat gitu. Yang tadinya sekitar 25% sekarang udah di angka 40% gitu. Efek dari penerapan tarif impor itu. JP Morgan bahkan mengatakan ada 60%. 60% bahkan JP Morgan. Apakah ini merupakan langkah awal dari Trump untuk untuk mempertahankan negaranya sebagai adik kuasa juga dalam ekonomi global? Kan menjadi sebuah isu menarik ya, karena dia selalu bersikukuh di counter sama Cina, dia naikin lagi. Nah, apakah dia sedang berusaha untuk mempertahankan posisinya karena Cina lagi membentuk bridge dengan Rusia dan negara-negara kawasan lainnya gitu. Nah, bagaimana pandangan Pak Yosi ini? Jadi begini, kalau misalnya dibilang momentum, sekarang ini memang sebetulnya momentum nih. Momentum dalam artian antara Amerika
versus China, ini nih yang lebih kuatnya yang mana? Gitu. Tapi kita tidak masuk ke dalam ranah itu ya, gitu kan? Karena kan kita, impact-nya dari terjadinya Amerika sama China itu nanti keteringan gimana sih, ya kan? Tetapi kalau misalnya kita telah lebih jauh, Cina itu memiliki dua keunggulan terhadap Amerika Serikat. Menurut pendapat saya nih, dari sisi pertahanan dan dari sisi ekonomi. Kalau yang pertama dari sisi pertahanan, rupanya untuk Amerika itu menembakkan rudal-rudal, misil gitu, itu supaya tepat sasaran, dia itu harus ada mineral tanah jarang namanya, gitu loh. Nah, mineral-mineral itu rupanya didapat 90% dari China. Kalau Amerika itu menyetop, maksudnya ekspor mineral tanah jarang itu ke Amerika, otomatis Amerika itu tidak akan punya lagi rudal yang nanti persisi. Nah, jadi kan secara pertahanan akan menjadi melemah. Itu dari sisi pertahanan. Kemudian dari sisi ekonomi, surat hutang nomor 2-nya terbesar di negara di dunia ini itu yang pertama kali yang megang surat hutangnya Amerika Serikat itu Jepang. Ya kan? Kemudian yang kedua itu Cina sebesar 760 miliar dolar. Kalau bukannya kita gimana China nih, kalau Cina itu niat iseng nih, nakal aja nih kan, maksudnya dia lepas surat hutangnya Amerika itu ke pasaran, itu otomatis kepercayaan masyarakat global terhadap surat hutangnya Amerika Serikat itu akan runtuh. Itu bahaya itu. Bahkan negara terbesar yang melakukan ekspor ke Amerika adalah Cina. Betul. Nah itu bahaya tuh. Jadi sebetulnya nih masalahnya dia megang kartu asnya banyak nih. Ya kan, tapi yang ngebelah duluan yang ini nih. Nah tetapi ya memang kalau misalnya bicara tradingan, balik lagi ke bursa saham, ya kemarin pun juga sampai ada pernyataan dari pejabat-pejabat Fed yang menyatakan kalau ini bahasa awamnya nih, kalau sampai nanti ada gejolak yang signifikan itu Fed akan melakukan aksi bailout, dan artian akan ada bantuan lah dari Fed, dari Bank Sentralnya Amerika Serikat. Tetapi kan nggak bisa begitu terus, ya kan? Nah makanya kalau balik lagi ke pertanyaannya, apakah ini momentum antara siapa yang kuat? Ya memang ini sekarang ini memang momentum yang dibilang risky juga, karena kan kalau bicara lebih bahaya mana sih, perang yang secara konvensional atau perang dagang? Itu sebetulnya pendapat saya perang dagang. Karena kalau misalnya perang konvensional ya katakanlah misalnya Rusia Ukraine, ya udah dua itu aja. Tetapi kalau perang dagang itu bisa ngembet kemana-mana tuh. Efeknya global ya. Betul. Nah itu yang ya kita lihatlah sama-sama nanti. Jadi nggak bisa ngomong bahwa Cina yang akan menang atau nanti enak juga, ya kan. Tetapi minimal kita udah kasih clue bahwa untuk sementara ini dari apa yang kita dapat dari sumber-sumber dari sisi pertahanan maupun ekonomi, ini nih yang megang kartu asnya. Nah, gimana menurut Pak Radit sentimennya terhadap trading indeks saham di berbagai negara? Ya kalau sekarang ini tarif kan udah ditetapkan, sekarang lagi dalam proses negosiasi dan pasar telah mendiskon itu gitu. Tapi sesungguhnya efeknya itu belum baru efek dari penerapan tarif, belum pada efek kondisi pertumbuhan ekonominya akan terimpact seperti apa dan seberapa jauh gitu kan. Itu akan terlihat nanti untuk program jangka menengah, jangka panjangnya gitu. Nah kalau jangka pendek kita lihat ya sekarang ini technical rebound yang bisa terjadi karena memang ada proses negosiasi. Tapi dampak dari penerapan tarif itu nanti kalau buat Amerika internal ya itu akan positif jangka panjangnya, karena target dia kan dia memerangi defisit neraca perdagangan. Kayak gitu. Defisit neraca perdagangan per tahunnya yang bisa mencapai di angka ratusan bilion US dollar ini yang sedikit dipangkas oleh Trump gitu. Nah, kemudian yang kedua, dampak jangka pendeknya memang sekarang ini technical rebound terjadi di Wall Street, tapi itu juga masih terbatas. Begitu nanti dampak dari peningkatan tarif ini nanti mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, yaitu gelombang fase kedua terhadap penurunan di bursa saham Wall Street, kami lihat masih ada risiko ke sana gitu. Nah, kalau kami amati bursa saham Wall Street
masih ada potensi untuk mengalami penurunan ke area sekitar 35.000. Kalau kemarin kan 36.700-an, ya kan 500-an lah ya, 36.500-an. Sekarang masih ada gelombang keduanya itu untuk melakukan satu technical koreksi ke area sekitar 35.500-an, atau bahkan worst scenario-nya mungkin kalau kita perhitungan pakai Fibonacci retracement itu mungkin bisa berpeluang ke area sekitar 31.700-an kayak gitu. Itu bisa koreksi sangat dalam ya. Ya, betul. Karena sekarang memang kita akui bahwa dampak yang ditimbulkan yang hingga dalam 3 minggu jatuh sampai 7.000 poin itu baru dampak dari penerapan tarif, belum dampak ekonominya. Jadi fase keduanya kita melihat adalah dampak ekonominya terhadap bukan hanya di Wall Street, tapi juga bursa saham regional kayak gitu. Karena masih negosiasi nih ya kan, belum ketok palu nih. Iya. Ya Berarti kan? awalnya ketakutan para investor Iya. baru angkat kaki gitu. Belum ada Dan dampak begitu ekonomi yang palu, jelas. kemudian bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kan pastinya buat negara-negara pengekspor ke Amerika kan pastinya harga akan semakin mahal gitu. Iya. Dalam asumsi seperti itu. Jadi karena harga semakin mahal, harapannya orang-orang Amerika ini berpikir lebih baik konsumsi produk dalam negeri gitu. Nah, jadi Amerika ini intinya ingin menciptakan satu kondisi kompetitif yang terhadap produk-produk mereka gitu. Kemudian orang mau buka pabrik di Amerika juga kayak gitu, produksi di Amerika juga. Padahal dari sisi biaya tenaga kerja udah tinggi, standar gajinya kan udah sangat tinggi. Kemudian dari sisi ketersediaan sumber daya manusia karena memang di sana itu karena standarnya udah cukup tinggi, kemudian sumber daya alamnya juga nggak tersedia, makanya lebih strategis dari negara-negara di Asia sebagai pemasok dia gitu kan. Gitu. Dan itu mungkin nggak akan mudah kayak gitu. Tapi untuk jangka pendek pastinya akan memakan mata uang dolar juga, kemudian akan mendorong pergerakan bursa saham Wall Street jangka menengah dan jangka panjangnya ada fase untuk mengalami penurunan lebih dalam lagi dibandingkan penurunan yang terakhir kemarin gitu. Berarti para traders nih harus tetap jaga-jaga hot news ya. Sekarang begitu pengumuman tarif udah selesai bukan berarti itu adalah awal dari kenaikan bursa saham Wall Street gitu, dan kemudian akan berpengaruh terhadap kenaikan di bursa saham indeks harga saham gabungan gitu. Nah, tapi ini baru fase awalnya seperti yang saya bilang. Nah, fase keduanya nanti ketika perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi. Jadi perlambatan pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari pengumuman data-data dari bulan per bulan itu yang akan dirilis kayak gitu. Nah, itu yang juga akan berpengaruh terhadap bursa saham setiap waktunya gitu dalam pergerakan hari per harinya seperti ini. Nah, kalau kita merujuk pada survei beberapa lembaga institusi besar terkait dengan manajer besar itu tadi ya, yang namanya resesi itu kan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari sisi GDP-nya berada di bawah 0% gitu kan dalam 2 kuartal gitu kan. Nah, kalau probabilitasnya meningkat, nah ini yang kita khawatirkan kayak gitu. Apakah ada akan ada gambaran terjadi resesi secara perlahan atau gimana Pak? Probabilitasnya kalau kita perhatikan sebenarnya dilemanya ada 2 sekarang ini ya. Di satu sisi bahwa kenaikan tarif ini mengakibatkan naiknya harga-harga dan kemudian memicu terjadinya inflasi, yang menjadi alasan dasar bagi The Fed untuk tidak menurunkan tingkat suku bunga, ya kan? Dan artinya begini, tingkat suku bunga tinggi ini lama-lama kalau dipertahankan akan melukai pertumbuhan ekonomi. Akan membebani pengusaha, masyarakat juga tentunya. Ya. Tapi kalau di sisi lain misalnya salah satu komponen yang mendorong kenaikan harga tadi, salah satu pendorong inflasi adalah harga minyak misalnya mengalami itu penurunan signifikan, ya misalnya ya mengalami penurunan signifikan, besar kemungkinan harga-harga efek dari naiknya penerapan tarif impor ini mungkin akan terbatas gitu. Nah, makanya itu Trump strateginya kan memang kalau saya perhatikan dia ingin menekan dia akan memompa produktivitas minyak dunia yang kemudian mengalami penurunan, dan itu adalah merupakan salah satu solusi untuk menekan inflasi gitu. Nah, oleh sebab itu gambaran dia bahwa dampak dari kenaikan tarif ini terhadap inflasi itu terbatas gitu. Nah, tapi The Fed sendiri kan nggak bisa seperti itu. Dia harus memastikan bahwa inflasi terkendali. Kalau kita lihat dari data CPI maupun producer price yang dirilis minggu yang lalu ya gitu ya, itu memang mengalami penurunan. Kayak misalnya core CPI-nya turun dari 3,1% jadi 2,9%, kemudian CPI utamanya turun dari 2,8% jadi 2,4%, memang turun gitu. Dan kalau kita lihat dari harga minyaknya sendiri yang rata-rata pada kuartal sebelumnya itu di angka bergerak antara 70 sampai 80, sekarang udah bergerak lebih rendah antara 70 sampai 60 kayak gitu.
Nah itu yang kita lihat sebagai salah satu upaya dari pemerintah Amerika yang mungkin menghindarkan Amerika dari resesi, karena bisa jadi kalau inflasinya terkendali ya bisa jadi The Fed tahun ini bisa potong suku bunga. Bukan hanya 2 kali tapi bisa 3 atau 5 kali seperti itu. Harapannya seperti itu untuk mengimbangi adanya kenaikan tarif yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Jadi secara internal nih yang mereka harapkan dengan turunnya suku bunga secara signifikan, ya kan, maka masyarakat Amerika lebih lebih bersemangat lagi untuk melakukan aktivitas produksi dan kemudian melakukan aktivitas ekonomi, gitu. Nah, gimana menurut Pak Yosi nih, kalau misalnya skema dagang dari kebijakan Trump ini berjalan dengan lancar, inflasinya terkendali, The Fed melakukan pemotongan suku bunga, nah bagaimana gambaran terhadap indeks saham global terutama di Dow Jones atau Nasdaq dan juga indeks saham regional lokal kita? Kalau terhadap lokalnya kita, lokal dan Nasdaq dan Dow Jones juga lah. ya otomatis kalau ini kan teori yang baik, yang disebut tadi kan teori yang baik dalam artian akhirnya inflasinya emang turun, kemudian terjadi pemotongan suku bunga. Nah, kalau dua itu aja dilakukan memang benar-benar terjadi ke depannya, ya otomatis akan menimbulkan lagi sentimen untuk melakukan transaksi di Wall Street. Berarti market hijau. Ya, market hijau. Ya. Tetapi otomatis kalau dia hijau, indeks harga saham gabungan biar bagaimanapun negara kita juga akan ke bawah. Tetapi kalau sebaliknya apabila ternyata tidak tercapai nih, skenario terburuknya bagaimana? Skenario terburuknya inflasinya itu tetap tinggi, kemudian pemotongan suku bunga itu tidak dilakukan, bahkan mungkin hanya 1 kali dalam tahun ini. Nah, ya otomatis itu akan melemahkan daya beli atau buying power bagi para trader atau pelaku pasar untuk melakukan investasi di bursa saham. Berarti masih penuh gejolak ini ya, belum ada gambaran. Betul. Karena memang benar yang seperti disebutkan sama Pak Radit tadi, ini baru fase pertama. Fase pertama dalam artian ini kan belum selesai, baru negosiasi, ya kan. Nanti setelah negosiasi sudah selesai, nanti akan ada tahapan untuk ketok palu. Oh iya nih, akhirnya perang tarifnya sekian, gitu loh. Nah, dari situ itu nanti akan masuk lagi tahap ketiga. Tahap ketiga dalam artian, setelah tahap kedua itu dilakukan, dampaknya apa nih? Biasanya setelah ketok palu nih misalnya, dampak itu akan terjadi pada berapa kuartal dari kebijakan Nah itu biasanya akan lihatnya tuh ya per sebulan sekali dulu otomatis, ya kan? Sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, begitu. Dan kalau kita lihat-lihat ya memang ya sebenarnya kalau kita sih mengharapkan ya memang harusnya baik-baik aja gitu. Cuman kan kondisi memang tidak baik-baik aja. Gitu begitu. Berarti masih ini ya, masih panas dingin nih market. Ya. Nah, baik-baik lagi seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, apa sih nih dampaknya terhadap trader Okta? Nah, ya. Ya kan? Bagi Okta traders itu tuh otomatis akan selalu ada peluang di market. Katakanlah tadi kan Pak Radit itu sendiri pun juga udah ngasih bocoran sebetulnya ke kita. Tetap waspada loh, Dow Jones itu kan tadinya 36.000. Nah, tetap waspada. Tadi Pak Radit udah kasih bocoran 35.000 buat jaga-jaga. Bisa aja ke 31.000. Iya, kan tetap buat jaga-jaga. Walaupun tendensinya orang untuk di bursa saham itu kan memang maunya saham itu ya selalu hijau. Iya. Tetapi ya tetap jaga-jaga bahwa jadi kalau misalnya ingin melakukan posisi-posisi buy yang signifikan itu harus betul-betul di level support yang bagus, entah itu secara fundamental, entah itu secara teknikal. Ngomong-ngomong kalau misalnya bocoran yang bagus itu tuh dari Oktanya sendiri itu baik dari Pak Radit maupun dari Okta Investment itu akan selalu mengupdate tuh bocoran-bocoran yang buy-nya itu di yang lebih optimal itu di mana, katakanlah di Nasdaq, di S&P 500. S&P 500 kan biasa tuh pemain lama kan main S&P 500 tuh atau Nasdaq, karena kan kalau bicara Nasdaq semua yang berbasis teknologi, katakanlah Apple, Microsoft, atau segala macam ada di Nasdaq. Itu juga cukup seru tuh, banyak tuh peminatnya yang trading Okta tuh di situ, gitu, di 2 pair itu. Nah, otomatis nanti
jangan lupa nih secara berkala akan terus diupdate. Nah, Gitu. berarti Iya. Okta Investama Berjangka menyediakan Nah, iya. update terkini lah ya. Iya, Mana betul. pair-pair yang Yang lagi hotnya hot tuh, untuk iya. trading. Nah, bagaimana kalau tadi kita berbicara tentang indeks saham baik Dow Jones, Nasdaq dan yang lainnya. Nah, bagaimana efeknya ke pasar forex nih? Dampak dari penerapan tarif Amerika ini memang berdampak negatif untuk jangka pendek. Hmm.